Kalau aku mungkin sedikit punya statement bahwa banyak bootcamp yang berguguran. Kalau dari perspektif aku ya, salah satu faktornya adalah minimnya tenaga ahli yang full time di mereka. Kalau begitu bagaimana standar sebuah bootcamp bisa dikatakan berkualitas dan terpercaya? Yang para pemain bootcamp baru itu tidak lihat adalah sebenarnya dalam mendirikan bootcamp itu bukan hanya sekedar cabut pengajar part-time habis itu ngajar, tapi ada ekosistemnya. Exactly. Dan Purwadika ini sudah membentuk standar itu di atas bootcamp-bootcamp yang lain. Halo generasi pintar digital, selamat datang di Open Space Purwadika Special Edition. Karena hari ini saya akan ngobrol dengan para akademik tim Purwadika. Hal yang kita akan bahas hari ini cukup menarik dan bahkan mungkin sangat menarik ya bapak-bapak ya. Tapi sebelum itu mungkin saya perkenalkan dulu. Halo Pak Tony. Halo Bu Medi. Pak Andin. Halo. Baron, Brian, Hai. dan Bro Firas. Oke, pertanyaan pertama nih. Ada momen di mana bootcamp lagi marak dan menjamur. Kita tahu ya, banyak bootcamp hadir gitu di Indonesia. Namun belakangan ternyata juga ada bootcamp yang kita dengar tutup gitu ya. Nah, pertanyaanku adalah kira-kira apa sih penyebab hal ini gitu? Apakah bootcamp tidak menawarkan program pendidikan yang sustainable sehingga tutup gitu, atau sebenarnya ada kesalahan lain? Aku tidak mau menunjuk, silahkan yang mau berbicara duluan. Ya as usual ya, kayak selalu jadi opener kalau untuk kasih statement. Jadi I think sebenarnya ini fenomena yang biasa sebenarnya di dalam dunia bisnis itu sendiri. Let's say kan memang selalu di dalam bisnis itu kadang-kadang ada yang disebut tuh tren ya. Produk yang lagi jadi tren. Let's say mungkin kalau misalkan kita mundur di tahun 2007-2008, waktu itu sempat lagi tren banget tuh frozen yogurt. Ya kan, tentu ada brand yang menjadi pioneer gitu dan terbukti bahwa diterima oleh market. Lalu nggak lama setelah itu pasti kita ngelihat baik di mall atau di luar mall muncul tuh brand-brand baru yang menjual frozen yogurt. Lalu juga bergeser sempat di dunia F&B juga minuman boba, semua jualan boba. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita melihat ke tahun sekarang gitu kan, apakah frozen yogurt benar-benar let's say sudah hilang di market di Indonesia? Jawabannya tidak. Tapi apakah pemainnya masih sebanyak waktu dia lagi jadi tren? Jawabannya tentu tidak. Kayak kan hanya sisa beberapa brand yang mungkin masih sustain dan berdiri sampai sekarang. Begitu juga dengan di bisnis lain. Jadi kan wajar ya dalam artian ketika tentu setiap orang ketika mau membuat sebuah bisnis dia melihat tren, dan kebetulan ketika mungkin bisnis ini memang barrier to entry-nya itu nggak terlalu besar, ya udah why not gitu ya, ketika ada capital berpikir punya kesanggupan ya why not untuk kita start bisnis tersebut. Jadi bicara masalah kayak bootcamp tutup ya balik lagi, bootcamp juga walaupun sebagai lembaga pendidikan ya kita nggak bisa bohong bahwa it's a business also ya kan. Nah jadi apakah berarti serta-merta tadi ketika sebuah bootcamp atau sebuah bisnis tutup kita langsung menyalahkan atau langsung concern bahwa industrinya udah nggak relevan? Nah, tentu I think itu terlalu jauh gitu ya kan. Pada dasarnya menurut saya adalah bukan kepada tadi, oh berarti apakah industri bootcamp sudah nggak relevan ya? Apakah berarti memang program pendidikan yang ditawarkan bootcamp itu memang sudah nggak menjawab kebutuhan market? Mungkin itu adalah sebuah opini yang lumayan terlalu jauh. Tapi before that, mungkin kita justru bisa lebih melihat dulu alasannya kenapa bisnis itu tutup. Ya karena itulah mungkin titik kacamata kita harus melihat dulu ke sana gitu ya kan. Karena kebukti tadi bisnis-bisnis yang sempat jadi tren, boba I think sampai sekarang masih ada. Dan hanya memang brand-brand tertentu yang masih sustain gitu. Nah, apakah berarti ketika waktu itu banyak yang tutup jadinya wah boba udah gak relevan di market? I think enggak. Pasti jawabannya atau kesalahannya, permasalahannya ada di level yang lebih kecil. Yaitu kepada bisnisnya itu sendiri, brandnya itu sendiri. Jadi dalam kasus ini kalau bootcamp,
ya bootcampnya itu sendiri gitu, bukan kepada produknya atau kepada industrinya. Mungkin opini aku itu ya. Karena kan banyak juga kan ada komen-komen gitu ya, sentimen di publik kan jadi takut gitu sama bootcamp. Apakah sebenarnya bootcamp ini tadi kata Brian bilang bukan berarti ada bootcamp yang tutup, bootcampnya itu tidak menawarkan sesuatu yang baik gitu kan. Cuma memang di setiap lini bisnis pasti ada yang tutup, dan malah sebenarnya kenapa banyak bootcamp bermunculan saat itu, bootcamp ini sempat menjadi trending gitu ya, justru ya di Indonesia. Bagaimana tidak gitu, program ini menawarkan program yang singkat tapi dengan hasil yang bisa dikoneksikan kepada pekerjaan real industry. Nah mungkin ada yang mau nambahin nggak guys? Iya. Harus ditunjuk ya. Ras, lu Ras. Oke. Aku mungkin akan melanjutkan. Kalau aku mungkin sedikit punya statement bahwa banyak bootcamp yang berguguran. Kalau dari perspektif aku ya, salah satu faktornya adalah minimnya tenaga ahli yang full time di mereka. Aku ngeliat. Jadi beda kan ya, ketika memang kita punya tim ahli yang udah jadi internal kita, mereka kan pasti akan melakukan strategikal, ada research dari sisi bootcamp itu gitu, dari sisi pekerjaannya. Seperti yang kita tahu kan di awal 2023 kan seperti ada Tech Winter. Nah itu kan harus ada yang monitoring gitu. Ini lowongan pekerjaannya di mana gitu. Nah ketika misalnya itu tidak terbentuk, jadinya sulit juga kan gitu. Tapi ketika misalnya ada tenaga ahli di dalamnya, jadi mungkin bisa lebih terjamin. Balik lagi yang tadi Kobra bilang masalah kualitas produknya gitu. Jadi aku masih melihat itu jadi salah satu faktor juga gitu. Banyak bootcamp yang memperlihatkan secara visinya aku belum bisa melihat gitu. Masih banyak mentor dari eksternal, nggak salah sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan harus ada fokus dan kita itu kan lembaga pendidikan kan. Berarti kan kita juga harus bisa lebih generalis juga gitu, nggak spesifik di mentor-mentor tertentu gitu keilmuannya. Itu satu. Dan kedua mungkin balik lagi, ini masalah sebenarnya keresahan aku juga selama 3 tahun di Purwadika adalah bootcamp itu harusnya lulusnya nggak semudah itu gitu, dan itu yang menghasilkan jadinya oversaturated talent, atau jadi kayaknya mudah nih lulus dari bootcamp dan lain-lain gitu. Jadi harus ada dedikasi dan lain-lain, dan akhirnya menghasilkan talent-talent yang maaf banget tapi kurang berkualitas kan. Nah itulah yang akhirnya kalau menurut aku sendiri ngeliatnya jadi ada sentimen tersendiri di publik gitu. Nah itu kalau buat aku sendiri itu balik lagi ke produknya ya, masing-masing bootcamp sekarang. Aku setuju nggak bisa dipukul rata semua bootcamp, dan bukan mentang-mentang ini konten Purwadika ya, masih ada kompetitor kita yang bagus juga ada gitu. Cuman tetap buat aku akan ada eranya nggak lagi disebut anak bootcamp, tapi benderanya di mana belakangnya, lulusan siapa gitu. Harus udah sampai, kalau di product development namanya kita udah sampai level maturity sih harusnya si bootcamp ini. Sebelum tembak-tembakan kali ya, mungkin makanya mau tambahin dikit lagi gitu. Tadi sempat aku mention kan bahwa memang benar bootcamp sempat menjadi tren, dan kalau berdasarkan dari pengalaman kita justru bootcamp itu sangat naik daun tuh di era COVID. Nah karena tadi aku bilang ketika memang ibaratnya di situ terjadi kegaduhan, kegalauan, dan memang saat itu adalah industri digital itu sangat seksi untuk dimasuki, dan tentu untuk bisa masuk ke industri digital kan harus ada skill. It means harus ada pelatihan. Nah di era itu juga kan kebetulan terjadi shifting culture kepada learning learning method ya. Kalau sebelum COVID pasti tentu cara belajar yang paling familiar buat market secara global ya datang ke kampus, ke lokasi, ketemu guru face to face. Tapi kan pada saat era COVID itu terjadi shifting bahwa bisa loh belajar secara online. Nah sehingga akhirnya bisnis bootcamp juga terjadi pertumbuhan yang pesat kan di era itu. Ya kan sebelum COVID kita bisa mungkin sebut I think nggak nyampe 5 pemain bootcamp di Indonesia gitu ya kan. Tetapi setelah di tahun 2020 waduh itu bertumbuh besar. Kenapa? Karena tadi secara bisnis barrier untuk entrance semakin mudah kan. Jumlah investment yang dimasukkan nggak perlu sewa tempat, nggak perlu langsung punya lokasi yang bisa nampung beratus-ratus student, semua bisa dilakukan secara virtual atau online. Dan karena secara online juga tadi seperti yang Vira sudah mention, karena udah di-mention duluan secara tim akademiknya ya nggak perlu full time, semua juga masuknya kepada part time. Means kan secara bisnis juga, secara cost structure-nya itu udah bukan masuk ke
fix expenses monthly, tapi ya lebih ke arah variabel ya. Ada student baru kita perlu bayar cost guru gitu ya. Nah ya udah, itulah otomatis yang membuat bisnis itu menjamur. Tapi tadi setuju sama Firas, ketika satu bootcamp itu tutup, statement aku masih sama. Bukan berarti kepada produk yang bootcamp tawarkan tidak relevan, tapi kembali lagi kepada eksekusi. Ya kan, kayak restoran tutup ya bukan karena orang nggak butuh makan lagi gitu ya. Memang mungkin karena dari quality makanan yang di-deliver, atau juga mungkin dari quality servicesnya atau fasilitas tempatnya yang bikin orang tuh hilang trust mungkin ya. Dan nggak relevan lagi gitu loh produknya, tapi bukan kepada industrinya sih. Karena kalau aku pribadi juga masih percaya kalau bootcamp itu justru menawarkan future of education. Yes. Edukasi yang baru, yang luar biasa, bisa dalam kurun waktu yang cukup terbilang cepat menghasilkan talent yang bisa diserap oleh industri. Tapi tadi Firas kan juga bilang, tapi ada syaratnya untuk bisa menghasilkan talent seperti itu. Yes. Nah mungkin kita nggak bahas lebih ke sana, kenapa tutup dan sebagainya, biar mereka yang tahu kan dapurnya. Nah mungkin aku langsung ke pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau begitu bagaimana standar sebuah bootcamp bisa dikatakan berkualitas dan terpercaya? Mungkin Pak Tony atau Pak Andin dan Beren juga bisa share your insights. Jadi kalau menurut saya ya pribadi, standar bootcamp itu harus mengikuti standar industri. Nah, standar industri kan selalu berubah. Jadi kalau bootcamp-bootcamp yang mungkin sekarang collapse itu berarti mungkin nggak bisa keep up dengan perubahan tren atau mungkin requirement di industri tadi. Nah, mungkin salah satu juga tadi sudah disebutkan oleh Bro Firas bahwa banyak challenge nih di bisnis seperti bootcamp seperti ini gitu ya. Kemarin sempat ada COVID, kemudian ada juga tech winter. Saya rasa kunci yang paling penting selain quality adalah dedikasi. Saya yakin bahwa saya bersama tim-tim akademik ini memiliki dedikasi, bukan sebagai untuk hanya mengejar profit semata, tetapi juga berdedikasi untuk mencerdaskan bangsa ini gitu. Jadi kalau orang udah punya dedikasi itu apapun halangannya, apapun rintangannya, kita akan coba try to find a way. Bagaimana nih kita bisa solve tadi. Jadi dedikasi tadi. Kemudian kalau masalah sebenarnya apa yang kita lihat dari kualitasnya adalah ya pasti pertama adalah outputnya, lulusannya. Apakah sesuai dengan standar di industri saat ini, ataukah tidak bisa keep up dengan standar industri saat ini. As simple like that. Jadi kalau memang lulusannya bagus, seperti lulusan Purwadika sekarang sudah di hire bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura gitu ya. Itu menunjukkan bahwa standar kita ini bukannya standar di level nasional, tetapi bahkan sampai ke luar negeri. Nah itu bagaimana kita bisa melihat bagaimana ternyata standar Purwadika ini not just levelnya di nasional, tapi sudah sampai ke luar negeri dan itu sudah diakui bahkan sampai ke hiring partner kita di luar negeri tadi. Berkualitas, maksudnya bagaimana melihat bootcamp itu bisa dikatakan berkualitas? Yang pertama, bootcamp itu beradaptasinya oke nggak gitu kan, apalagi melewati challenges gitu ya, tantangan demi tantangan. Dan yang kedua ya hasilnya, outputnya, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Betul. Apakah itu bootcamp berkualitas atau enggak ya lihat dari lulusannya. Betul dan sekali. kita memang memiliki lulusan yang sampai diterima di luar negeri, Betul di sekali. Singapura, di Hong Kong, bukan standar nasional lagi. Wow, that's good Pak Tony. Andin? Ya, kalau tadi yang dibahas sebenarnya lebih ke akademiknya ya. Bagaimana pengajarnya berdedikasi itu mengikuti standar industri. Tapi yang para pemain bootcamp baru itu tidak lihat adalah sebenarnya dalam mendirikan bootcamp itu bukan hanya sekedar cabut pengajar part-time habis itu ngajar. Tapi ada ekosistemnya. Exactly. Dan Purwadika ini sudah membentuk standar itu di atas bootcamp-bootcamp yang lain gitu. Bahwa prosesnya panjang loh. Dari student onboarding sampai belajar dengan para akademik tadi. Para pengajarnya, kurikulumnya sudah disesuaikan dengan standar industri, experience belajarnya, internshipnya, itu kan kalau orangnya tidak berdedikasi tadi nggak bisa dia membuat standar belajarnya setinggi itu, mempertemukan dengan hiring partner, internshipnya juga dinilai oleh mentor-mentor eksternal, sampai kemudian punya ekosistem alumni. Nah itu standar yang ditetapkan Purwadika yang mana nggak kelihatan oleh para bootcamp yang lain. Jadi kayaknya gampang deh bikin bootcamp. Padahal tim yang terlibat di dalamnya itu luar biasa. Jadi itu standar yang kemudian nggak bisa kekejar ya kalau sekarang dengan melihat ekosistem yang kita punya. Itu yang kemudian menjadi value yang diberikan oleh Purwadika dari pertama kali masuk, belajar sampai lulus. Ini yang dirasakan oleh student dan alumni Purwadika. Nah jadi sekarang bootcamp-bootcamp yang ada yang bertahan sekarang semuanya kemudian
berkompetisi di situ gitu. Tapi yang lainnya sudah selesai dengan pengajar cabutan tadi dan dengan servis yang mungkin tidak maksimal gitu. Karena itu pasti tidak mudah untuk menciptakan satu ekosistem yang bisa mendukung proses belajar gitu. Betul. Oke, itu poin yang bagus sih Pak Andin ya. Kalau Beren ada tambahan? Ada tambahan dikit lagi. Mungkin tadi setuju banget ya sama semua yang sudah disampaikan. Kayak contoh bootcamp banyak juga yang pengajar itu cuma part time doang, nggak full time. Apalagi tidak ada manajer atau kepala akademiknya yang mengepalai pengajar-pengajar itu. Jadi kayak contoh saya juga punya kenalan itu juga mengajar part time di bootcamp lain. Itu dia bilang bahwa materi yang disajikan itu masing-masing pengajar bikin sendiri masing-masing. Jadi setiap pengajar, beda materi segala macam, tergantung expertise masing-masing segala macam. Otomatis nggak terkurasi juga, nggak ada mengcurate, nggak ada yang mengevaluasi juga materinya apakah bagus atau tidak. Bahkan juga kalau nanti ganti pengajar lagi, andaikan pengajar dia nggak mau kerja lagi di bootcamp tersebut, dia pindah, kan otomatis harus dicari penggantinya ya. Nah pas cari pengganti nggak di-curate lagi tuh kualitasnya. Sedangkan kalau kita di Purwadika, itu kan kalau setiap cari pengajar baru, itu semua kan ada demo teaching, ditanya banget teknikalnya harus jago, penyampaiannya harus bagus, semuanya itu benar-benar diuji. Sedangkan kalau mungkin di bootcamp lain tadi nggak ada yang kepalanya yang bisa menguji itu untuk kandidat-kandidat yang mau mengajar di tempat bootcampnya. Jadi kurangnya mengcurate gitu kualitas dari tadi pengajar, materi semuanya. Sedangkan di Purwadika kita memiliki tim akademik dari setiap jurusan beda-beda juga personnya, nggak semua setiap jurusan satu orang doang, tetapi tadi setiap timnya itu fokus kayak gitu mengembangkan setiap jurusan. Jadi kayak saya pribadi membantu untuk mengembangkan data science, ya kan kayak Pak Tony digital marketing gitu ya, Mas Firas juga UX kayak gitu dan visual design. Jadi intinya kita selalu fokus kayak gitu untuk mengembangkan setiap jurusan di Purwadika juga. Nice, Ber. Dan kita tahu kan Pak Purwahartono sebagai founder selalu bilang gitu ya, selalu bilang di dalam edukasi itu ada 4 elemen. Yang nomor pertama urutannya adalah guru. Jadi tadi bapak-bapak juga udah bilang kan, guru kita full time, ada academic team dan lain-lain. Yang kedua adalah kurikulum. Yang ketiga murid, dan keempat baru facility. Nah mungkin itu masuk ke pertanyaan aku yang berikutnya. Silahkan mungkin Brian boleh jawab. Jadi apakah Purwadika ini, bagaimana Purwadika memiliki 4 keunggulan ini yang bisa kita bilang berbeda dengan bootcamp lainnya gitu. Iya. Jadi jawabannya rada panjang dikit nggak apa-apa ya? Gak apa. Nah mundur dulu kan kepada terminologi bootcamp itu sendiri. Nah satu hal kan yang kadang-kadang menurut aku lucu ya tentang pengertian bootcamp yang mungkin ditafsirkan oleh market dan juga bahkan ditafsirkan sama sesama penyedia jasa itu sendiri. Apakah bootcamp itu hanya sekedar wadah di mana kita sharing ilmu aja? Jadi sehingga ibaratnya sebuah bootcamp itu cukup dinilai dengan tadi, ya udah kurikulumnya apa, yang ngajar siapa. Menurut aku enggak. Karena sebenarnya pada dasarnya kenapa bootcamp jadi ada, sedangkan ada universitas mungkin gitu. Karena ada satu services yang ada yang harus di-provide oleh bootcamp yang universitas memang nggak provide. Yaitu tadi direct access ke karir. Jadi kan sebenarnya pada ujungnya itu adalah pada dasarnya itu sebenarnya yang ditawarkan bootcamp itu sebenarnya bukan ilmu loh. Tapi yang ditawarkan bootcamp itu adalah sebenarnya jalur cepat untuk bisa mendapatkan sebuah karir. Karena kita tahu kalau hanya untuk belajar ilmu, transfer ilmu, I think pendidikan formal selama ini memang fokusnya ke arah sana kan. Tetapi memang tidak ada facility khusus atau value proposition khusus untuk bahwa kalau kamu lulus, kamu langsung akan di direct access kan ke sana gitu. Makanya lucu tadi kalau memang akhirnya salah konsep bahwa pikir sekedar kalau kita mau bikin lembaga bootcamp itu ya udah tadi cuma bicara ilmunya apa dan ya udah ngajar siapa silakan diajar gitu loh. Makanya aku coba merangkum semua statement yang mungkin tadi udah dari tim akademik sampaikan, mulai dari segi lecturer, mulai tadi kata kuncinya dari ekosistem, ada kata kuncinya di dedikasi. Nah itulah menurut aku key elements yang membuat Purwadika itu bisa dibilang memenuhi 4 faktor yang tadi diperlukan di pendidikan. Nomor 1, bicara masalah dedikasi, aku suka banget sama statement Pak Tony dedikasi, karena aku juga jadi remind gitu loh. Sebuah pengalaman yang kita alamin di akhir tahun lalu. Aku bisa bilang saat ini dengan bangga bahwa Tech Winter tidak membuat alumni Purwadika berhenti mendapatkan pekerjaan mereka.
Itu aku sangat senang dan sangat bangga. Karena aku ingat banget di akhir tahun lalu, di bulan November lebih tepatnya ya. Ini waktu itu aku sebenarnya lagi cuti. lagi di Bali, notabene-nya harusnya waktunya lagi liburan ya kan. Nah tetapi saat itu pas di sana, itu lagi era di mana startup itu melakukan PHK massal. Ya kan, PHK massal dan era isu tech winter tuh bahwa banyak yang free hiring tuh kencang banget. Nah bicara masalah dedikasi tadi, ketika isu itu terjadi di liburan, aku sebagai head of produknya Purwadika, tetap lo ngajak tim. Kita meeting di situ, brainstorming, Zoom sampai berjam-jam. Kita harus gimana nih, persiapan kita gimana nih gitu ya. Anak murid kita jangan sampai nih yang udah pada mau lulus, akhirnya pas mereka lulus kita nggak bisa deliver mereka ke karir mereka. Kita find the way dan akhirnya kita break the code. Saat itu dari sisi kita Purwadika, karena memang tim kita sangat komprehensif, ya tentu ada kekhawatiran apakah masih relevan, murid-murid prospek baru takut gak ya untuk daftar gitu ya. Tapi to be honest dari sisi kita Purwadika, sebelum kita berpikir tentang sales, ngaruh seperti apa kepada mungkin penerimaan murid baru, saat itu ketika berita itu terjadi, dedikasi kita membawa kita untuk berpikir dulu, nasib murid kita akan kayak gimana. Itu story di belakangnya. Dan akhirnya, ya aku gak akan buka ya strategi kita seperti apa, tapi kita membahas, kita membaca kepada siklus ekonomi. Ya kan, karena kita percaya bahwa oke, ketika tech winter terjadi, bisnis apa yang rising? Di mana sekarang? What kind of business tuh yang memerlukan talent gitu ya? Karena selalu kan roda ekonomi bergerak. Ada mungkin satu sektor yang turun, tapi ada satu sektor lain yang mungkin naik gitu. Dan kita habiskan waktu dedikasi kita tadi untuk meresearch itu. Dan menurut kacamataku, sangat sulit mohon maaf untuk, kalau misalnya tadi kita bicara konsep bahwa bootcamp, kalau konsepnya hanya deliver ilmu, kita udah tahu tadi. Tim pengajarnya part-timer means mereka punya main job. Ya di office hour mereka. Mereka dibayar adalah untuk deliver ilmu saja. Plus di beberapa tempat seperti yang tadi Beren mention, memang itu fakta. Bahwa kurikulum atau yang materi yang di-deliver itu tuh bukan dari bootcamp ya, tapi dari gurunya masing-masing. Coba kita kombinasikan dua ini gitu. Di mana energi untuk akhirnya benar-benar bisa mendeliver sebuah value yang harusnya bootcamp tawarkan. Yaitu peluang karir. Karena industrinya terus situasinya berubah. Dan aku rasa energinya itu ya. Dan fokusnya. Dan kayak tadi kita bikin produk itu. Selalu prinsip produk itu harus ada yang namanya iteration. Ya kan, harus ada iteration, ada perbaikan, ada level up. Dan bicara masalah iteration itu kan gak cuma dibuat, oh kita add on fitur ini tanpa ada alasan, biar sophisticated aja. Masa sih kayak kita kelihatan gabut, nganggur, kan enggak. Pasti tentu ada datanya. Ya kan, ada data, kita pun mengevaluasi selama ini kita eksekusi kurang di mana ya. Ada apa yang harus kita lakukan supaya result ini bisa naik. Nah, sekarang nih, kalau misalkan tadi kita mau mengukur misalkan keberhasilan sebuah bootcamp mendeliver, menciptakan talent-talent digital yang berhasil direkrut di industri. Let's say misalkan sekarang kita punya database student yang belum tersalur kerja. Ada banyak dari multi kelas gitu ya. Bingung loh untuk menganalisa masalahnya di mana. Kenapa? Karena ini produknya itu, talent yang diproduksikan ini standarnya sebenarnya nggak jelas. Ya kan? Kita mau bilang salah gurunya yang mana? Karena kan masing-masing kualitas gurunya juga kurikulumnya beda-beda. Jadi akhirnya makanya fondasi untuk iteration juga dari sisi produk pasti susah. Purwadika aku bisa secara bangga mengatakan untuk 4 angle pendidikan yang dipercaya oleh founders kita sudah berhasil mendeliver semua. Tepuk tangan buat kita. Jadi dari awal di community yang sekarang saya lead itu kita udah punya tim student, tim karir, dan tim alumni. Kalau yang lain masih struggle sekali dalam proses penyaluran, kita udah beyond untuk sampai ke manage alumni sekian banyak dan memastikan bahwa mereka tetap bisa terus mengejar impian mereka next level karirnya ya sekarang. Next level bahkan.